Sesi ini kita akan mencoba untuk membedah terkait bagaimana perencanaan komponen struktur profil I dengan kondisi F4 pada lenturnya ya. Sehingga kita lihat dulu pada pasal F4 di SNI 1729/2020 bahwa di F4 pasal ini berlaku untuk komponen struktur profil I simetris ganda yang melentur terhadap sumbu Mayernya dengan badannya atau web itu non-kompak, dan komponen struktur profil I simetris tunggal dengan badan-badan yang disambungkan ke tengah lebar sayap yang melentur terhadap sumbu Mayernya dengan badan kompak atau non-kompak, seperti yang dijelaskan dalam pasal B41 untuk lentur. Di kondisi F4 itu ada 4 ya, ada 4 kekuatan lentur nominal yang harus kita kontrol, di mana kita akan mencari nilai terendah yang diperoleh sesuai dari keadaan batasnya. Dari keadaan batas leleh sayap tekan, lalu nanti ada tekuk torsi lateral, lalu nanti juga ada tekuk lokal sayap tekan, dan juga ada leleh sayap tarik. Di awal kita akan coba membahas pada batas pertama, yaitu batas leleh sayap tekan, di mana rumusnya adalah Mn, momen nominal, sama dengan RPC. RPC merupakan sebuah faktor yang disebut sebagai faktor plastifikasi badan yang sudah ditentukan pada pasal F42. Sedangkan MYC atau MYC adalah momen leleh pada sayap tekan dengan rumus adalah F yield dikalikan dengan SXC. Kita coba breakdown untuk leleh sayap tekan di sini. Pada kondisi batas leleh sayap tekan, maka variabel yang kita butuhkan adalah variabel RPC dan variabel MYC. Kita mulai dari RPC. Untuk mencari nilai RPC, maka di SNI sudah diatur di mana nilai RPC itu memiliki beberapa kondisi yang terdiri dari 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama, di mana IEC dibagi dengan IY itu nilainya lebih dari 0,23. Nah, di kondisi pertama ini, di mana IEC per IY-nya lebih dari 0,23, maka ada 2 hal yang bisa kita lihat. Pertama, jika HC per TW-nya kurang dari lambda PW, maka RPC sama dengan MP dibagi MYC. Jika HC per TW-nya lebih dari R lambda PW-nya, maka rumus RPC akan menggunakan rumus yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dan berikutnya, apabila IYC terhadap IY atau dibagi IY di bawah 0,23, maka kita menggunakan rumus ketiga. Rumus pertama dan rumus yang kedua, ini merupakan satu grup terhadap kondisi IYC per IY lebih besar dari 0,23. Sedangkan rumus ketiga itu grup yang berbeda jika IYC per IY itu di bawah 0,23, maka otomatis langsung masuk ke kondisi 3. Oke. Dari situ kita akan coba breakdown lagi terkait apa itu IYC dan apa itu IY. Kita ke sini. Saya mulai dari IY. IY merupakan momen inersia total penampang terhadap sumbu Y atau sumbu minor tegak lurus terhadap arah lentur utamanya. Nilai IY merupakan nilai inersia terhadap sumbu Y dan ini bisa dihitung secara manual dengan rumus seperti ini, di mana IY sama dengan 2 kali dari 1/12 BF dikalikan TF pangkat 3. Ini mewakili sayap. Kalau kita lihat di gambar ini, maka kita punya section nomor 2 dan juga section nomor 3. Itu kenapa dikalikan 2 kali. Kita menghitung inersia dari sayap nomor 2 dan juga sayap nomor 3. Lalu dikalikan lagi terhadap 1/12 TW D pangkat 3, yaitu milik dari webnya. Atau jika ingin lebih mudah, kita bisa menggunakan
perhitungan menggunakan aplikasi ataupun dari software terhadap nilai inersia balok build up ini. Nah, untuk IEC merupakan momen inersia juga, namun terhadap sumbu Y dari bagian penampang yang mengalami kompresi. Sehingga IEC, C-nya mewakili compression. Di mana yang mewakili compression adalah flange tekan saja. Yang di mana flange tekan, flange itu merupakan sayap, dan sayap yang mengalami tekan maka adalah sayap yang berada di atas. Yang kita arsir berwarna biru ini. Maka dari situ kita sudah bisa menghitung nilai inersianya saja dari flange tekan, yaitu 1/12 BF lebar sayap dikalikan TF tinggi sayap pangkat 3 itu akan menjadi nilai IYC-nya. Setelah kita tahu nilai IYC dan IY, maka kita bisa cek apakah dia masuk ke kondisi I ataukah dia masuk ke kondisi I2. Kita lihat pada kondisi I yang pertama ya, di mana I ini kita akan menghitung HC per TW-nya terhadap lambda PW. HC, kita akan breakdown untuk HC terlebih dahulu. HC merupakan 2 kali jarak dari titik berat penampang ke muka bagian dalam sayap tekan atau compressive flange-nya. Sehingga 2 kali jarak titik berat karena WFI atau IWF ini inersia. Titik beratnya berada di tengah. Mereka simetris ganda, maka jarak titik berat dari muka sayap yang mengalami tekan itu adalah ini. Karena harus dikalikan 2, maka diasumsikan nilainya sama seperti tinggi total dari webnya. HC. Sehingga rumusnya HC adalah 2 kali D/2 min TF. Ini merupakan rumus untuk titik arah, Ini merupakan rumus untuk jarak titik berat ke muka sayap. Karena harus 2 kali, maka 2 kali D/2 min TF atau sama dengan D minus TF, atau bisa kita samakan dengan tinggi dari web. Dan untuk nilai lambda PW atau lambda P merupakan batas kelangsingan untuk badan kompak diberikan dalam tabel B41B. Nah, lambda PW ini sudah kita hitung sebelumnya, di mana lambda PW ini, nilai ini kita pakai untuk mengecek apakah dia masuk kompak, non kompak, ataukah langsing. Ini nilai. Begitu pula untuk kondisi B ya. Jadi baik kondisi A maupun kondisi B itu variabelnya sama, hanya perbedaan lebih besar atau lebih kecil terhadap nilai lambda PW-nya. Oke, jika kita masuk ke kondisi I, B, maka RPC-nya rumusnya seperti ini. Untuk nilai MP sudah tahu, di mana nilai MP? MP adalah di sini. Di mana F yield kali ZX. F yield adalah batas lelehnya ya, kekuatan leleh dari baja tersebut, dan ZX adalah modulus plastisitas, di mana kontrolnya nilainya tidak boleh lebih dari 1,6 F yield kali SX-nya. SX adalah modulus elastisitasnya. Elastis, dan ini adalah elastisnya. Seperti ini. Jadi MP-nya kita udah punya. Balik lagi ke kondisi I1B ya, kita akan bahas sebentar untuk kondisi ini, di mana MP sudah punya. Nilai MYC-nya pun juga sudah ada. Kembali lagi kita dapat nilai MYC dari sini. Apa itu MYC? MYC merupakan momen leleh elastis parsial.
di mana rumusnya MYC di SNI sudah ada, yaitu F yield dikalikan dengan SXC. F yield-nya kita sudah punya, tinggal SXC-nya aja. Untuk nilai SXC atau elastis parsial compression, itu rumusnya adalah 1/6 dikalikan BF dikalikan TF kuadrat. BF adalah lebar dari sayap, TF adalah tebal dari sayap kuadrat. Jadi rumus dari SXC adalah 1/6 kali BF dikalikan TF kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai MYC di sini. Dan untuk di bahasan saat ini, nilai lambda PW dan lambda RW sudah didapatkan dari pembahasan terkait kontrol web untuk kondisi kompak, tidak kompak, atau langsing. Terima kasih.